Tika yauma tamihiyal qaimama. Yalal watan, yalal watan, yalal watan. Hubul watan minal iman. Wala takun minal hirman. Inhatu ala watan. Yalal watan, yalal watan, yalal watan. Hubul watan minal iman.
Sampun. Lanjut. Matur suwun nggih, terima kasih atas ketumpangannya. Insya Allah kita akan dipertemukan di lainnya waktu yang akan datang nggih. Dan insya Allah akan memberikan semangat untuk panjenengan semua untuk PDP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakiran shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula. Rabbana hab lana hukman wa alhiqni bis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, para pejuang mujahidah yang solehah yang ada di hadapan saya. Semoga kalian semuanya menjadi ahli surga. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya, khususnya kepada Bunda Nuris yang ternyata belum lupa sama saya. Saya kira gara-gara pandemi Bunda Nuris sudah lupa sama saya. Akhirnya saya ngambek, saya bilang saya nggak mau lagi ketemu Bunda Nuris. Kemudian Bunda Nuris ngejar-ngejar saya, nyerang saya sampai IG saya diteror sama Bunda Nuris. Ustadz harus ke Hongkong, di komen, di DM, di WA. Akhirnya saya nyerah juga, ya udah bismillah. Tapi karena jadwal saya terlalu padat, saya minta tolong boleh nggak cari tanggal merah Hongkong. Ternyata dapat tanggal merah hari ini hari Senin, tapi ternyata hari ini adalah hari Halloween. Tega banget Bunda Nuris memperingati hari Halloween undang saya. Emangnya saya hantu apa? Harusnya undangnya pas Valentine ya. Undangnya pas Halloween. Ini labunya mana nih labunya? Terima kasih buat Bunda Nuris, terus teman-teman panitia Ilham, semuanya para pejuang-pejuang dakwah yang ada di Hongkong. Hongkong itu adalah kampung saya. Jadi saya kalau lagi kangen rawon, bukan ke Jawa Timur tapi ke Hongkong. Kalau saya pengen belanja bawang, saya nggak ke pasar, tapi saya ke Hongkong. Gaya nggak sih? Nyari bawang ke Hongkong gitu ya. Saya tuh di KSWB itu udah hafal jalan-jalan itu. Jadi beberapa kawasan di Hongkong itu saya kalau dilepas sama Bunda Nuris dulu ya, saya hafal. Oh ini kesini. Jadi kalau pas saya bawa istri saya jadi gayetnya tuh udah kayak warga lokal. Jadi Hongkong ini punya kesan tersendiri buat saya. Alhamdulillah di sini saya
setiap kali ketemu sama perempuan-perempuan hebat yang ada di Hong Kong, diam-diam saya kagum kepada kalian. Saya sebetulnya belajar dari kalian. Belajar apa? Saya belajar tentang ketabahan, belajar tentang perjuangan, belajar tentang pengorbanan seorang perempuan. Dia adalah seorang anak, dia adalah seorang adik, dia adalah seorang ibu, single parent, dia adalah seorang istri, dia adalah seorang perempuan yang mungkin pernah dikhianati dan dilukai. Dengan segala masalah dan background ujian kalian, saya respect sama kalian. Maaf ya, saya nggak bisa ngungkapin kata-kata yang romantis karena saya tipe orangnya itu lempeng ya. Jadi buat saya respect itu mewakili rasa kagum saya. Saya belajar dari kalian. Kalian adalah para pejuang yang sedang berjihad fisabilillah. Amin. Berjihad untuk menafkahi anak, menafkahi keluarga, menafkahi orang tua dengan nafkah yang halal. Amin. Maka pesan saya, jangan kotori jihad kalian dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jangan kotori dengan apa? Garangan. Jangan kotori dengan garangan. Jangan kotori dengan hubungan tanpa status. Jangan kotori dengan fit call malam-malam. Jangan kotori dengan pura-pura ada WA nyasar. Jangan kotori dengan emoticon yang terlalu intimate, little love, big heart, terus love. Jangan kotori dengan sesuatu yang tidak baik. Sayang, karena pengorbanan kalian ada di sini tuh nggak mudah. Saya tahu kok. Kalau bukan karena terpaksa, mungkin sebagian besar kita nggak ada di sini. Kalau bukan karena terluka, mungkin kita nggak ada di sini. Betul. Kita di sini tuh bukan gampang dan mudah. Kita di sini tuh dengan kondisi menahan rindu terhadap keluarga, mulai agak bingung dan khawatir terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Apalagi punya suami yang ditinggalkan LDR-an, khawatir apakah dia akan setia dan seterusnya. Kadang-kadang mulai curiga, kenapa WA saya nggak dibaca-baca padahal dia online terus. Semua pengorbanan itu nggak mudah. Dan pengorbanan itu menjadi sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi jangan kotori dia dengan apa tadi? Jangan dikotori dengan sesuatu yang melenceng dari agama Allah. Baik, hari ini teman-teman kita pengen belajar tentang salah satu rukun iman yang ke-6. Apa dia? Hari akhir. Beriman kepada takdir. Apa itu takdir? Takdir itu semua yang terjadi di dalam kehidupan, di langit ataupun di bumi, yang besar ataupun yang kecil, semua itu disebut dengan takdir. Wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Kejadian-kejadian yang semuanya terjadi dengan kehendak, ketetapan, keinginan, keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir. Jadi sekarang kita ada di Hong Kong, takdir bukan? Takdir. Kita berpisah dengan keluarga kita? Takdir. Kita bekerja jauh dari orang yang kita cintai? Kita dapat majikan yang baik, majikan yang buruk. Hari ini kita duduk di dalam majelis ilmu, barusan ada yang nguap-nguap. Nguap itu takdir, jadi jangan salahin dia. Kamu lagi ngapain? Menjalani takdir. Nguap. Ada yang ngangguk-ngangguk, tapi matanya merem. Takdir. Biarkan dia menjalani takdir dengan caranya. Semua kejadian dalam hidup kita menarik nafas, membuang udara, kita kedip,
Kita berkedip mata itu semuanya adalah takdir. Saya nggak pengen berkedip Ustaz biar nggak sesuai dengan takdir. Akhirnya kita melotot. Barusan saya melotot itu adalah takdir. Apapun yang kita alami semuanya takdir. Yang barusan ngefotoin saya tapi salah pencet video, takdir. Kenapa jadi video padahal pengennya foto? Yang pengen fotoin malah selfie, takdir. Yang pakai filter sampai 10 akhirnya jadi avatar, takdir. Jadi semua yang barusan kehilangan gelang tuh takdir. Yang akhirnya gelangnya diinfakkan fisabilillah takdir. Jadi takdir itu adalah semua wuqu'u syai', semua kejadian yang terjadi di langit, di bumi sudah dicatat 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz, itulah takdir. Tapi ada yang menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Kan hukum beriman kepada takdir itu wajib, karena dia rukun iman. Rukun itu artinya nggak bisa diganti. Artinya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan seterusnya, sampai beriman kepada takdir itu tuh nggak bisa ditawar-menawar, harus beriman. Kalau ada satu saja kejadian dalam hidup kita yang kita anggap itu bukan takdir, maka cacatlah iman kita. Kesandung, aduh kok bisa kesandungnya? Allah kok membiarkan saya tersandung? Membiarkan tersandung? Enggak, karena sesungguhnya itu bagian dari takdir Allah, bukan terjadi di luar kehendak Allah. Maka takdir itu segala sesuatu tanpa pengecualian. Ketika kita disakiti sama mantan, takdir bukan? Ketika mantan kita bahagia, takdir bukan? Ketika mantan kita kecemplung kali, takdir bukan? Kok jawabannya bukan takdir? Amin. Jadi, alhamdulillah bahagia di atas penderitaan mantan. Ada yang menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Kata Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir dapat menyembuhkan hamma wal hazan. Apa itu al-ham? Bukan ham ya, kalau ham hak asasi manusia. Al-ham pakai tasydid. Apa itu al-ham? Atau kalau jamaknya al-humum, al-ham itu adalah luka di dalam hati kita tentang masa lalu. Siapa di sini yang pernah dilukai? Kok bangga ya? Dilukai bangga, saya. Oke. Semua kita pernah terluka, betul? Ada yang terluka dengan luka kecil, ada yang tergores, ada yang sampai menganga, ada yang begitu dalam, dan semua luka itu butuh waktu untuk sembuh, betul? Kita nggak boleh berharap bahwa hari ini terluka, hari ini juga sembuh, enggak. Kadang dia butuh waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada yang sampai sekarang belum sembuh lukanya. Ini ada komunitas yang terluka ini. Itu mereka sampai bikin grup karena kita satu server katanya. Jadi alham itu adalah sedih, kecewa, marah, luka, apalagi trauma, apalagi ya gitu deh. Sedih, marah, luka, trauma, kecewa, itu semuanya masuk dalam kategori alham. Semua kita pernah merasakan itu. Ada yang kecewa, apalagi dengan kondisi kita misalnya saat ini. Kita lagi marah. Marah pada siapa? Mungkin marah kepada mantan suami yang dia nggak bertanggung jawab sehingga meninggalkan kita dan anak-anak sendiri karena kita nggak dinafkahin. Akhirnya kita nggak punya pilihan kecuali bekerja ke Hong Kong. Maka kita sedang alham, sedang luka, sedang marah. Atau mungkin kita kecewa
Karena orang tua kita tidak memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Akhirnya kita mencari nafkah sendiri untuk bisa kuliah sambil bekerja di Hong Kong. Kita sedang marah, kecewa. Atau mungkin pernah trauma, membuka hati sekali tapi dikhianati, akhirnya nggak berani lagi membuka hati setelahnya. Setiap ada yang datang, kaget. Setiap ada yang datang, takut. Padahal yang datang itu kurir. Tapi dia udah kegeeran, jangan-jangan dia cuma mau mempermainkan hati aku. Padahal katanya paket, cuma bawa paket. Tapi dia trauma. Itu namanya alham atau alhumum. Siapapun dari kita yang sedang sedih, terluka, marah, kecewa, trauma, maka kata Nabi obatnya adalah beriman kepada takdir. Obatnya beriman kepada takdir. Yang kedua alham, yang keduanya adalah al-hazan. Apa itu al-hazan? Al-hazan itu anxiety, kecemasan, khawatir, galau, bingung, takut, was-was. Itu adalah al-hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, innallaha ma'ana, apa artinya? Bukan jangan bersedih, itu terjemahan keliru. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Waktu itu siapa yang lagi khawatir? Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikhawatirkan Abu Bakar As-Siddiq? Keselamatan Nabi. Sehingga Abu Bakar dalam keadaan khawatir terhadap keselamatan Nabi, takut terjadi apa-apa kepada Nabi. Kemudian Nabi bilang, ya Abu Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, gak usah khawatir, Allah akan menolong kita, Allah bersama kita. Jadi kata hazan artinya khawatir. Anxiety disorder, serangan kecemasan. Siapa yang gak pernah cemas? Apalagi ketika kita jauh dari keluarga. Mungkin sebagian kalian ada yang sedang mencemaskan anak-anaknya. Bagaimana ya anak-anak saya di sana? Mereka masih kecil-kecil, tinggal sama neneknya. Neneknya sering ketiduran, namanya orang tua, ya. Anak-anak harusnya bersama ibunya. Pengen curhat, ada masalah, pengen nangis. Pulang sekolah, pengen makan bareng ibu. Tapi sekarang jauh dengan ibunya. Gimana ya keadaan mereka? Gimana ya perasaan mereka? Gimana nanti kalau mereka udah remaja, udah dewasa, sementara saya bertahun-tahun di luar? Muncul rasa hazan, rasa khawatir terhadap keadaan mereka. Yang lebih khawatir lagi, gimana ya suami saya? Jangan-jangan kenapa ya akun dia tuh yang akun ofisialnya gak pernah aktif? Jangan-jangan dia punya 10 akun. Kenapa ya? Khawatir, terus curiga, terus minta terus Sherlock, kamu lagi di mana? Sherlock, kamu lagi di mana? Sherlock. Artinya gimana cara kita menenangkan diri dari rasa khawatir, was-was, cemas, bingung, takut tentang apa yang kita nggak tahu sedang terjadi atau akan terjadi? Obatnya kata Nabi, iman kepada takdir. Gimana ya kalau nanti suatu saat saya ketemu dengan majikan yang jahat? Gimana ya kalau ternyata saya misalnya nggak bisa meneruskan karena deadline saya nanti ternyata nggak ketemu sama sebuah pekerjaan, akhirnya saya harus pulang ke Indonesia. Gimana ya, itu adalah pertanyaan orang yang sedang hazan, orang yang sedang khawatir, was-was. Obatnya al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Sehingga orang yang iman kepada takdirnya itu sempurna, utuh, maka Allah akan sembuhkan luka di hatinya dan Allah akan tenangkan hatinya dari was-was ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Gimana cara beriman kepada takdir yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, jadi ada 4 cara beriman kepada takdir. Yang pertama, beriman kepada takdir itu artinya belajar meyakini semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ketetapan Allah, rencana Allah, keinginan Allah.
takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya syarrihi wa khairihi kata Nabi. Yang kita anggap buruk ataupun yang kita anggap baik, semuanya ketetapan Allah. Apa hasilnya kalau kita udah meyakini semuanya ketetapan Allah? Hasilnya adalah ikhlas. Hasilnya adalah ridho menerima sebuah kenyataan. Kita disakiti oleh teman kita, dikhianati, dibohongi, ditipu misalnya. Ya, kita terluka, gak apa-apa kalau terluka. Ustaz, kalau gitu kita gak boleh menangis. Menangislah, engkau juga manusia. Terus? Karena saya lupa. Berlarut, berpura-pura sempurna sampai. Ini acara apa sih ini? Jadi gak apa-apa kita mau menangis itu rahmat Allah. Gak apa-apa kalau kita marah, gak apa-apa kalau kita terluka, gak apa-apa kalau kita sedih. Yang apa-apa itu adalah kalau kita larut dalam perasaan seperti itu. Jadi bukan nggak boleh menangis, bukan nggak boleh terluka. Yang namanya disakiti ya pasti terluka. Emang kita robot? Dan luka itu selalu butuh waktu untuk sembuh. Tapi walaupun dia belum sembuh, bisa nggak kita ikhlas? Ya, saya terluka, ya saya menangis, saya tapi menerima kenyataan ini. Masalah yang paling besar dalam hidup seseorang itu adalah ketika dia tidak menerima sebuah kenyataan. Akhirnya dia berandai-andai. Seandainya kalau coba ya kalau saya kemarin, coba ya seandainya saya begini. Kalimat berandai-andai ini adalah wasawisus syaitan. Ini adalah bisikan syaitan kepada manusia agar manusia larut dalam kesedihan dan tidak menerima kenyataan. Maka beriman kepada takdir yang pertama, meyakini bahwa semua kejadian ini adalah ketetapan Allah. Semua kejadian ini adalah kehendak Allah. Hasilnya adalah saya terima. Raditu ya Rabbi, aku ridho ya Allah. Ana radin ya Allah, aku ridho. Walaupun disakiti, ya, karena sesungguhnya yang saya rasakan ini, kejadian ini bukan hanya tentang manusia, tapi ini juga tentang Allah. Kalau tentang Allah, aku ridho. Kalau tentang Allah, aku ikhlas. Tapi kalau hanya tentang manusia, bukan takdir Allah, kita akan sulit untuk ikhlas dan ridho. Saya disakiti, saya diasingkan, saya begini, saya begitu. Bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang dia, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau tentang Allah, saya ridho, saya ikhlas. Itu pentingnya beriman kepada takdir. Semua yang kita alami, sebesar dan sekecil apapun, hada min qudratillah, ini adalah kehendak Allah, ini adalah kemampuan Allah, ini adalah ketetapan Allah, ini adalah takdir Allah. Kita terima. Ustadz, saya menerima ini sebagai takdir, tapi boleh nggak saya ngeblok orangnya? Boleh nggak? Boleh. Blok aja, sekarang boleh. Silakan diblok. Emang Ustaz nggak pernah ngeblok orang? Pernah. Apakah kalau kita ngeblok orangnya berarti kita nggak menerima takdir? Mengeblok orang dengan menerima takdir itu dua hal yang berbeda. Menerima takdir itu artinya kita menerima itu sebagai kenyataan, lalu kita ikhlas. Adapun ngeblok orang, unfollow, unfriend, left group, itu bukan tentang nggak menerima, tapi tentang membutuhkan waktu dan jarak untuk menyembuhkan luka. Kita nggak bisa sembuh ketika kita dalam keadaan dekat dengan sumber lukanya. Kita nggak akan pernah kering kalau kita terus-terusan berada di tempat yang basah. Maka kita harus mengasingkan diri. Toh Nabi pun butuh waktu dan jarak untuk menyembuhkan luka beliau. Kapan? Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy masuk Islam dalam Fathu Makkah. Terus kata Nabi kepada Hamzah, kepada Wahsy, Wahsy, kalau kamu bisa menjaga jarak dengan saya, jagalah jarak.
Sesungguhnya aku belum bisa bertemu dengan kamu karena itu mengingatkan aku kepada Hamzah. Bahkan Nabi yang sempurna, bahkan Nabi yang solih, bahkan Nabi yang kekasih Allah istimewa, beliau butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya tentang Sayyidina Hamzah. Jadi nge-block, left group, unfriend, unfollow itu bukan tentang tidak menerima takdir, tapi tentang apa? Tentang menyembuhkan luka. Adapun yang menolak takdir itu adalah mereka yang berandai-andai, coba kalau. Ada yang larut dalam menyalahkan diri sendiri, terus menyalahkan diri sendiri sampai sekarang. Ada yang sampai nggak menerima kenyataan, dia seolah-olah menginginkan semua itu adalah mimpi. Saya pengen, apakah ini bisa diulangi lagi? Seandainya itu hanyalah mimpi, saya nggak bisa membayangkan itu terjadi. Saya nggak bisa memaafkan diri saya sendiri. Itu orang yang tidak meyakini takdir. Karena apa yang terjadi pada diri kita, walaupun syariatnya adalah kesalahan kita, tapi hakikatnya adalah ketetapan Allah. Walaupun syariatnya adalah kesalahan mantan, tapi hakikatnya adalah takdir Allah. Maka terimalah takdir dan lupakan mantan. Yang parah itu menolak takdir dan mengepoin mantan. Itu yang parah. Takdir nggak diterima, masih berandai-andai. Coba ya waktu itu aku kasih kesempatan, coba ya waktu itu aku ngalah dikit, coba ya waktu itu aku balas doanya, coba ya. Itu namanya menolak takdir. Tapi sambil menolak takdir, masih aja stalking IG mantan. Inilah penyakit al-hamma wal hazan. Makanya kita nggak pernah tenang. Terus cara baliknya gimana? Terimalah takdir dan lupakan mantan. Baru kita sembuh. Katanya pengen sembuh, tapi terus mengorek-ngorek luka. Katanya pengen sembuh, tapi luka yang udah mulai kering ditetesin lagi dengan jeruk nipis. Kapan dia akan sembuh? Kepo lagi, oh dia bahagia sih, makin sakit. Kepo lagi, lagi jalan-jalan ke Korea, oh nggak mampir sih di Hongkong. Artinya kita sendiri yang membiarkan luka itu, dan kita bahkan tanpa sadar merawat luka kita dalam hitungan bertahun-tahun loh. Ngapain sih merawat luka? Kenapa kita nggak merawat masa depan aja? Kenapa kita nggak merawat mimpi daripada merawat luka? Ini kenapa saya jadi puitis gini ya? Gara-gara ketemu mujahidah Hongkong. Sampai di mana tadi? Sampai saya Abraham. Masya Allah, makasih Pak. Saya minum adalah Saya minum adalah minum takdir. Itu haus. Jadi kalau kita bisa meyakini semua kejadian dalam hidup kita itu adalah takdir Allah, outputnya, hasilnya kita akan menerima dan tidak berandai-andai dengan apa yang terjadi. Kita akan berani untuk berharap walaupun segala sesuatu di depan kita masih belum pasti. Tapi kita berani berharap. Kenapa? Karena kita berharap kepada yang maha mengetahui, yang maha mengatur, yang maha menulis, yang maha menetapkan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak larut dalam masa lalu dan takut menjalani masa depan. Itulah hasil beriman kepada takdir yang pertama. Apa kesimpulannya tadi? Luka itu butuh waktu untuk sembuh. Maka sembuhkan dia dengan terima takdir, lupakan masalah. Gak harus semuanya tentang mantan kan? Ada yang tentang mantan, ada yang tentang mantan kedua, mantan ketiga, ya. Semuanya tentang itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa arti beriman kepada takdir?
Yang kedua, beriman kepada takdir itu artinya, kata para ulama, belajar meyakini bahwa Allah tidak menghendaki kecuali yang baik-baik kepada kita. Allah tidak menetapkan takdir kecuali itulah yang terbaik untuk kita. Kita belajar meyakini itu. Tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir itu dari Allah adalah baik. Tetapi sebagiannya kita menerimanya dengan lapang dada, yang lain kita mengeluhkannya sehingga hasilnya menjadi keburukan. Semua takdir dari Allah itu baik. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Karena Allah Maha Baik. Kan takdir itu ketetapan Allah. Allah tidak menetapkan kecuali yang baik-baik. Kenapa bisa gitu? Karena Allah Maha Baik. Kalau kita curiga ada takdir buruk, ada takdir yang merugikan kita, berarti sama saja kita menuduh Allah itu jahat. Sama saja kita menuduh Allah itu nggak adil. Sama saja kita menuduh Allah itu nggak sayang sama kita. Padahal Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah Maha Sempurna. Lalu kenapa kita curiga dengan takdir? Semua takdir itu baik, syarrihi wa khairihi. Yang kalian anggap buruk ataupun yang kalian anggap baik, semuanya baik. Kita belajar meyakini itu. Ustaz, gak mudah, ya? Kenapa gak mudah? Karena beberapa kenyataan memang gak baik-baik aja, Ustaz. Hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Rumah tangga saya sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaan saya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana saya menganggap ini sebagai takdir baik, Ustaz? Bagaimana cara saya meyakini bahwa suami saya itu adalah takdir baik, Ustaz? Sementara bagi saya, dia adalah musibah terbesar saya. Siapa suami ibu? Namanya Firman. Namanya Firmansyah, bukan Fir'aun, walaupun agak-agak mirip. Ustaz, gak ada kebaikan pada diri suami saya. Sejak awal menikah sampai sekarang semuanya keburukan. Setiap hari dia mencela saya, gak bertanggung jawab, gak memberikan nafkah, tidak mendidik anak-anak, gak pernah sholat. Terus gimana kebaikan takdir yang saya dapatkan melalui suami, Ustaz? Gimana kebaikannya? Coba belajar sama Sayyidah Asiyah. Siapa suaminya? Itu asli ya, Fir'aun asli ya, bukan Firman. Apakah ada kebaikan pada diri Fir'aun? Kalau ada yang bilang, coba angkat tangan. Ustaz, jangan suuzon sama Fir'aun, kasihan. Itu dia keren loh, Raja. Saya ngefans sih sama Fir'aun. Makanya saya kasih nama anak saya Fir'aun. Ada? Dan siapa? Fir'aun. Oh, kok bisa gitu? Soalnya orang tuaku ngidolain Fir'aun banget. Gak ada. Mau orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, gak ada yang ngefans dengan yang namanya Fir'aun. Kalau orang Sunda ngomongnya bukan Fir'aun, Per'aun. Fir'aun. Ada gak kebaikan ke Fir'aun? Fir'aun. Gak ada. Terus kenapa Allah memberikan ujian Fir'aun ini kepada Asia, perempuan yang sangat solehah? Apakah Asia mendapatkan kebaikan dari Fir'aun? Enggak sama sekali. Terus gimana dengan penjelasan yang kedua tadi, bahwa semua takdir itu ada kebaikannya? Apa kebaikan yang ada dalam kehidupan Asia dengan suami Fir'aun? Kebaikannya adalah Fir'aun menjadi jalan surga bagi Sayyidah Asiyah. Pelitong kis ko enak. Ada suami yang menjadi surga dunia bagi istri. Ada suami yang menjadi surga akhirat bagi istri. Ada istri yang menjadi surga bagi suaminya di dunia. Ada istri yang menjadi jalan surga bagi suaminya di akhirat. Kalau orang melihat takdir itu dengan positif, maka dia selalu menemukan surga di dalam takdir. Suami saya Fir'aun, surga akhirat. Suami saya Firman, surga dunia. Kalau bukan surga dunia, berarti dia surga akhirat. Asia kebenaran mendapatkan surga akhirat lewat Fir'aun. Sekarang kita memilih yang mana? Dunia akhirat. Itu ideal. Tapi bagaimana kalau disuruh memilih?
memilih ustaz karena nggak mungkin kita meninggalkan akhirat. Tapi gimana kalau ternyata memang kita diberikan akhirat aja nggak dunia? Apakah kita akan mengatakan takdir itu buruk? Nggak boleh. Takdir itu tetap baik walaupun kebaikannya menjadi tertunda kelak di akhirat. Lagi pula Asia sudah melihat surga bahkan sejak dia masih ada di dunia. Dia adalah satu-satunya perempuan yang pernah melihat surga live dari ketika dia masih di dunia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kesabarannya terhadap suami seperti Firaun. Makanya Allah bilang ini di Al-Baqarah ayat 219. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Coba terjemahin. Udah Ustaz, apa terjemahannya? Allah. Apa terjemahannya? Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan dan itu bukan ayat ya. Jangan dicari ayat, jangan sok tahu. Jangan ketemu di Google karena itu bukan ayat. Maksudnya apa ayat itu? Ternyata nggak semua yang kita nggak suka dalam hidup itu adalah buruk. Bisa jadi ada kebaikan di dalamnya. Kalau bukan di dalamnya, di baliknya. Kalau bukan di dalamnya, maka di baliknya. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau bukan di dalam itu kebaikan, kalau bukan pada kejadian itu ada kebaikan, maka bersamanya, di baliknya. Tapi kebaikan itu selalu ada. Sehingga kita belajar meyakini yang namanya takdir Allah itu pasti baik. Kalau nggak di dalamnya, ya bersamanya. Pasangan, dia takdir kita. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, bersama dialah kita mendapatkan kebaikan. Ada sebuah kisah di zaman sebelum Nabi yang mengisahkan ini juga Rasulullah SAW. Jadi ada dua orang solih, orang ahli ilmu bersahabat. Kemudian si yang pertama ini selalu mengunjungi sahabatnya yang kedua untuk silaturahim setahun sekali. Nah, suatu saat ketika dia berkunjung ke rumah sahabatnya, dia ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dari dalam kedengaran suara orang yang menjawab, siapa? Suara perempuan. Bukan jawab salam tapi malah nanya, siapa? Terus kata orang ini, saya Fulan bin Fulan, saya sahabatnya Fulan bin Fulan. Apakah benar ini rumahnya? Ya, emang kenapa? Apakah orangnya ada? Saya ingin bersilaturahim. Nggak ada, mending dia mati aja. Dia lagi mencari kayu di hutan. Semoga dia nggak kembali lagi. Dasar suami nggak benar. Ini perempuan ditanya satu, jawabnya sejilid. Cuman nanya adakah dia di rumah, jawabnya buruk semuanya. Dia menjelek-jelekan suaminya habis-habisan. Akhirnya orang yang bertamu ini menunggu di depan rumah. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi sahabatnya akan pulang dari hutan. Ternyata benar, sahabatnya pulang dari hutan membawa kayu bakar, dan yang uniknya adalah kayu bakarnya dipikul oleh seekor singa. Dia pulang dari hutan bersama dengan seekor singa, dan dia bukan Tarzan. Singa itu memikul kayu bakar. Biasanya yang memikul kayu bakar siapa? Keledai, atau mungkin sapi, atau mungkin kuda, atau bighal, peranakan antara kuda dengan keledai. Ini yang memikul kayu bakarnya adalah singa liar dari hutan, membantu dia memikul kayu bakar. Pas ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah saudaraku. Akhirnya mereka salaman. Bentar, aku taruh dulu kayu bakar ke belakang. Akhirnya singa itu meletakkan kayu bakar ke belakang. Setelah beres, singa itu langsung lari masuk ke dalam hutan. Silakan masuk, masuklah ke dalam rumah. Jadi tamu. Ketika sampai di dalam rumah, pemilik rumah ini sibuk memasak untuk tamunya, sementara istrinya tiduran di dalam kamar.
dia masak, dia hidangin makanan segala macam untuk memuliakan tamu, karena memuliakan tamu itu adalah ciri orang soleh. Karena tamu biasanya membawa malaikat, akhirnya dia muliakan, tapi dia masak sendiri, istrinya goler-goler di dalam kamar. Setelah selesai masak, dia hidangkan, mau makan apa lagi? Enggak apa-apa, udah selesai. Sampai mereka selesai, laki-laki ini pun izin pamit kembali ke negerinya. Tahun berikutnya, laki-laki ini datang lagi bertamu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut suara jawab salam dari dalam. Yang tadinya siapa? Kalau sekarang waalaikumsalam. Beda. Apakah Fulan ada, saya sahabatnya, ingin bertamu? Oh maaf, dia lagi nggak di rumah, dia lagi mencari nafkah, dia lagi berusaha di hutan mencari kayu bakar. Semoga dia cepat pulang dalam keadaan selamat. Dia suami yang solih, suami yang bertanggung jawab. Muji-muji suaminya. Kalau berkenan silakan tunggu ya. Nanti sebentar lagi insya Allah dia pulang. Oh iya, saya tunggu depan rumah. Tunggu ya. Gak lama kemudian laki-laki itu pun pulang membawa kayu bakar. Tapi kali ini dia memikul kayu bakarnya sendiri, tidak dipikul oleh singa. Susah payah dia pikul kayu bakarnya sampai ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, ketemu lagi. Bentar ya, saya taruh kayu bakarmu ke belakang. Ditaruh kayu bakar di belakang. Baru dia dalam keadaan lelah mempersilakan, silakan masuk. Pas masuk, istri yang punya rumah ini udah masak untuk mereka berdua. Menghidangkan makanan terbaik, minuman terbaik, menyambut tamu, istrinya yang masak. Sehingga laki-laki ini bisa istirahat santai di dalam rumah, berbicara, ngobrol sama tamunya. Setelah selesai mereka ngobrol, makan, akhirnya tamu ini bertanya, ya Fulan, aku heran dengan kehidupanmu. Apa yang kamu herankan? Kenapa kehidupanmu berbeda antara tahun kemarin dengan tahun ini? Tahun kemarin engkau memiliki istri yang sangat pemarah, yang selalu menjelek-jelekanmu. Dan aku melihat tahun ini justru kebalikannya, istrimu sangat solehah, sangat baik kepadamu, memuji-muji engkau, mendoakan engkau dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Laki-laki ini bercerita, wahai saudaraku, tahun lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji aku di rumah dengan istri pemarah, istri yang suka menghina suami, istri yang kufur dan tidak pernah berterima kasih menghargai suaminya. Allah menguji aku dengan kesusahan di dalam rumah, tapi di waktu yang sama Allah memberikan aku kemudahan di luar rumah. Makanya aku menyaksikan aku mencari kayu bakar di hutan dibantu oleh singa dan hewan-hewan liar. Ketika aku pulang, singa itu memikulkan kayu bakar untukku. Itulah kemudahan di luar rumah yang aku dapatkan karena kesusahan yang aku dapatkan di dalam rumah. Tapi gak lama kemudian istriku meninggal dunia. Pasti pengennya kayak gitu kan ceritanya. Lama-lama istrinya dapat hidayah gitu ya. Ya meninggal istrinya. Istrinya meninggal, terus Allah karuniai aku istri yang salehah. Dia menikah lagi, dapat istri yang salehah, yang sangat berterima kasih, menghargai suami, memuji suami, mencukupkan hak suami. Allah mudahkan aku dengan istri yang salehah di dalam rumah, tetapi Allah cabut kemudahan aku di luar rumah, sehingga kau melihat aku mencari kayu bakar sendiri, memikul sendiri, tidak ada lagi singa yang membantu aku. Maka begitulah hidup, teman-teman. Ketika Allah berikan kita satu kesusahan, sebetulnya di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, dalam kasus yang berbeda, Allah sedang memberikan kita kemudahan dengan cara yang lain. Sehingga kalau kita menolak kesusahannya, sebetulnya kita juga sedang menolak kemudahannya sekaligus. Hari ini kalau misalnya kalian merasa kayak rezekinya kok mudah di Hong Kong, alhamdulillah bisa ngirimin lebih dari